Halo guys, welcome back to my channel, sama gue Jivilis. Jadi video kali ini gue bakal bahas gimana sih cara kita mengerem motor matic yang benar saat kita melewati turunan. Karena kalau misalkan kita nih asal ngerem di turunan, si rem kita itu dapat kebakaran guys. Dan juga si motor kita tuh dapat ngelos bener-bener nyelonong. Nah, dan buat kalian juga yang kemarin nanyain kok kalau misalkan motor matic itu ada engine brake-nya atau enggak, jawabannya itu ada guys. Nah di video kali ini gue bakal bahas lengkap gimana cara kita menggunakan teknik engine brake, gimana saat kita tuh melewati turunan agar motor kita nggak ngelos. Oke, ikutin terus videonya. Dan buat kalian juga yang baru nemu channel ini, jangan lupa kalian mampir ke playlist gue, karena di part satunya udah pernah gue bahas gimana sih cara kita belajar motor, menyeimbangkan motor, lalu kita isi bensin standar 2 semua sampai kita tuh melewati tanjakan turunan lewat gang sempit, semuanya udah gue bahas guys. Sampai kita belajar mengebut di jalan raya, semuanya udah gue bahas lengkap. Langsung kalian cek aja di playlist belajar motor dari nol. Dan buat kalian juga yang mau belajar mobil, di channel ini juga gue menyediakan guys semuanya lengkap. Dan mulai dari belajar motor matic, belajar motor manual, belajar motor kopling, dan belajar mobil, semuanya ada guys. Dan nggak hanya itu aja, di channel ini gue membahas tips and trik tentang perawatan motor dan mobil. Pokoknya semua tentang otomotif ada di channel ini. Oke, dan sebelum video ini mulai, jangan lupa kalian like dan subscribe dulu, karena dengan kalian subscribe kalian udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin nomor loncengnya supaya kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, yuk langsung aja kita belajar motornya. Oke guys, kita udah dari turunan guys. Oke, ini kita bisa lihat ya, ini kesana tuh menanjak banget, dan ini kita makin kesana itu makin menurun guys. Nah, ini kita akan belajar di sini. Nah, gimana sih caranya kita belajar di turunan? Nah, ini kita posisinya di lock ya guys ya. Ini supaya motornya itu nggak maju guys. Kalau misalkan kita ini di unlock, nah motor itu akan langsung maju guys. Nah, pertama kali ini kita nyalakan dulu guys ya. Kita onin. Nah, ini kita tunggu indikatornya sampai mati, lalu kita starter guys. Nah, buat kalian juga yang belum tahu, ini cara menyalakan motor, kenapa kita harus tunggu indikatornya sampai mati, dan semua perkenalan mengenai kita harus isi bensinnya gimana, lalu kita standar 2 gimana, dan lain-lain, langsung aja kalian klik di atas guys. Di video itu udah gua bahas perkenalan awal kita belajar motor. Oke? Nah, ini kita sebelum mulai kita pakai sarung tangan dulu guys ya. Oke, kita pakai sarung tangan supaya kita aman di perjalanan guys. Supaya kalau misalkan kita ini ada apa-apa di jalan, amit-amitnya ada crash di jalan, kita tuh tetap aman guys. Dan buat kalian juga yang kemarin nanyain sarung tangan, kalau kalian lagi cari, ini gue udah pernah review sarung tangan dari Rp10.000 sampai Rp170.000. Itu udah gue bahas lengkap perbedaannya apa aja, dari build quality-nya seperti apa, dari sirkulasi udara dan lain-lain. Oke, buat kalian yang mau tahu, langsung aja kalian klik di atas. Oke, dan sekarang kita akan langsung mulai guys ya. Ini kita gas. Nah, ini kita lihat ya guys ya, kalau misalkan kita mau menurun seperti ini, kita sebelum mulai kita lihat dulu ke belakang. Kalau misalkan udah aman, lalu ini kita gas. Nah, saat turunan seperti ini kita nggak boleh pakai rem kanan guys ya. Kita ini wajib pakai rem kiri. Nah, ini kita rem kiri. Nah, kalau misalkan kita biarkan seperti ini motor akan ngelos. Oke, nah ini caranya gimana supaya motor ini nggak ngelos? Ini kita tambahkan gasnya sedikit guys. Nah, kita gas. Nah, ini untuk para pemula ini harus benar-benar wajib diperhatikan. Kenapa? Karena ini untuk para pemula ini banyak banget yang salah guys. Ini kalau misalkan kita mau pakai gasnya sedikit, ini tuh fungsinya untuk engine brake. Nah, engine brake pada motor matic ini berfungsi agar si kinerja dari mesin kita membantu si kinerja rem kita. Jadi kalau kita tuh kan kalau misalkan kondisi seperti ini kan bakal nyelonong banget. Nah, kalau kita bantu dengan si gasnya sedikit, nah si mesin itu ada engine brake guys. Nah, jadi ini benar-benar kerasa si putaran mesin kita ini membantu si kinerja rem. Jadi si kinerja rem kita itu nggak terlalu berat guys. Oke? Nah, ini buat kalian yang belum paham, mungkin ini banyak banget ya, kayak karena kemarin pun kalian banyak banget yang nanya untuk engine brake motor matic. Nah, ini kalau misalkan kita seperti ini kan kita wajib pakai tarik rem kiri. Nah, ini kan kalau kita tarik rem gini kan, kalau kita terus menerus seperti ini narik rem, ini dapat menyebabkan si rem kita ini kebakar. Nah, caranya ngerem gimana saat kita melewati turunan seperti ini? Ini kita remnya sedikit-sedikit aja. Nah, kita rem lalu lepas lagi, rem lalu lepas lagi, dan dibantu dengan si engine brake. Nah, kita putar gasnya sedikit banget guys. Nah, benar-benar sedikit ya, sedikit ini sedikit aja. Nah, supaya ada engine brake-nya bekerja. Nah, ini benar-benar kalian kalau misalkan benar-benar saat turunan kalian gas sedikit aja, sedikit banget guys. Nah, itu si mesin tuh benar-benar kerasa banget guys. Kalian benar-benar bisa ngerasain. Karena yang tadinya mesin itu mulus, langsung begitu kalian gas sedikit, langsung dia tuh kayak ada yang nahan, kayak den seperti itu. Nah, itu tuh tandanya engine brake-nya itu bekerja guys. Dan itu tuh yang wajib kita lakukan saat kita melewati turunan. Ini kita terus kita dikit aja guys, dikit banget ya guys ya. Oke, kita panteng dikit aja. Nah, lalu kita bantu dengan remnya sedikit-sedikit. Kalau buat
para pemula jangan kebut-kebutan dulu guys. Oke, apalagi buat kalian yang baru belajar, ini jangan kebut-kebutan dulu. Kita pelan-pelan aja belajar, karena apa, kalau misalkan kita udah terbiasa kita di jalanan ini, nanti lama kelamaan kita pasti bisa menyesuaikan, lama kelamaan kita bisa semakin cepat, tapi jangan kebut-kebutan juga guys. Oke, ini kita posisinya segini aja cukup, gak usah terlalu ngebut, karena kalau misalkan kitanya cepat dan belum bisa menguasai, nanti kalau ada apa-apa di jalan kitanya repot guys. Oke, bisa terjadi kecelakaan. Oke, nah ini kan posisinya ini dipantang sedikit ya guys ya, si dipantang tuh ditahan sedikit si gasnya, sedikit aja guys. Oke, nah kebanyakan nih para pemula ini salahnya begitu saat seperti ini langsung digas. Nah, gasnya itu malah gede, malah yang diakibatkan si motor itu nyelonong guys. Oke, bukannya engine brake-nya bekerja, malah si motornya itu udah dia posisinya menurun, gasnya ditambah. Nah, itu yang salah guys. Oke, jadi ini kita pelan-pelan aja guys, gasnya benar-benar sedikit banget guys, sedikit banget. Oke, nah supaya si engine brake-nya ini bekerja. Nah, lalu kita bantu dengan remnya itu sedikit. Nah, seperti ini guys, sedikit seperti itu guys. Jangan langsung ditarik terus, nah nanti itu dapat menyebabkan si remnya tuh lengket dan kebakar guys. Oke, jadi kita pelan-pelan aja, kita rem, lepas lagi, seperti itu guys. Nah, remnya itu pelan-pelan, kita tuh remnya pelan-pelan aja, lalu kita lepasin lagi, remnya pelan-pelan, jangan sekaligus di remnya langsung set, lepas lagi, nanti motor itu akan det seperti itu guys. Jadi kita pelan-pelan aja guys, kita rasain ya saat kita bawa motor itu, si remnya itu pelan-pelan aja guys, lalu kita gas kembali seperti itu guys. Nah, ini kan turunannya ini di depan itu agak curam lagi guys, untuk yang sekarang ini agak landai, jadi ini kita kasih gas sedikit. Nah, kalau makin ke depan itu kan makin curam. Nah, ini kita bantu dengan rem. Pastikan kita posisinya tuh jangan terlalu dekat sama mobil di depan kita guys, mobil ataupun motor atau apapun ya guys yang ada di depan kita. Kalau misalkan kita baru belajar nih, buat kalian yang para pemula, kalau misalkan kalian baru banget belajar ke jalan, jangan langsung mepet-mepet sama mobil atau motor di depan kita atau di samping kita. Cukup jaga jarak aja. Kenapa? Karena kalau misalkan kita nggak jaga jarak, nanti kalau kitanya kagok atau gimana belum bisa menguasai motor, kita dapat nabrak guys. Oke, dan kalau misalkan nabrakan ya harus ganti rugi ya, sayang guys. Oke, jadi kita tetap aja berkendara hati-hati. Nah, kondisi seperti ini kita jaga remnya, kita rem dikit-dikit, lalu lepas lagi, rem dikit-dikit, lalu lepas lagi. Nah, gasnya gimana? Kalau misalnya seperti ini, kok gasnya ini kita kalau misalkan kondisinya menurun, kita kasih gasnya sedikit. Oke, nah seperti ini kan, ini tuh curam ke bawah ya guys ya. Nah, ini kita kasih gasnya sedikit, lalu kita bantu dengan rem dikit-dikit aja. Nah, ini teknik ini hanya berlaku untuk turunan guys. Oke, engine brake saat menurun ini untuk motor matic ini hanya berlaku untuk turunan. Oke, kalau misalkan kita berkendara di jalan biasa, kita itu berkendaranya gas biasa, nanti kalau misalkan mau ngerem, buang gasnya lalu kita rem lagi. Tapi kalau misalkan saat turunan kayak gini, supaya engine brake-nya bekerja, ini kita bantu dengan gas sedikit guys. Oke, supaya si motornya ini nggak ngelos. Oke, nah kalau kita biarkan nih, kita nggak gas, wah ini motornya tuh nyelonong. Jadi kita harus benar-benar mengandalkan si rem kirinya guys. Oke, nah saat kondisi seperti ini kita nggak boleh pakai rem kanan guys, akan berakibat fatal. Jalanan menurun, apalagi kalau misalkan berpasir, itu dapat pastikan 100% kalian jatuh guys kalau misalkan kita berkendara menggunakan rem kanan saat posisi di jalanan atau ada genangan air atau ada pasir dan lain-lain guys. Jadi tetap aja kita berkendara itu menggunakan wajib rem kiri guys. Oke, kita gas pelan-pelan. Nah, pelan-pelan aja guys, kita jaga jarak dengan motor di depan guys, kita segini udah cukup. Nah, lalu kita jaga remnya dikit-dikit, lalu gas kembali. Kalau misalkan kalian takut nih di jalan, baru belajar gimana, nah ini kita di kiri aja guys. Nah, di sini jangan di tengah atau di kanan, karena jalur kanan dan tengah itu untuk mendahului guys, untuk jalur cepat guys. Oke, jadi kita berkendara di sini udah cukup. Oke, nggak usah peduliin kalau misalkan orang lain ada yang ngelaksonin apa. Kalau posisi kita di kiri nggak apa-apa guys. Oke, karena posisi kita sudah benar. Kecuali kalau misalkan kita berkendara di tengah ya dikelaksonin orang, ya itu kita yang salah. Tapi kalau misalkan kita posisinya udah di sebelah kiri, orang ngelaksonin, ya itu orangnya aja yang salah ya guys ya, karena kan kita udah berkendara benar di sebelah kiri. Oke, jadi ini kita posisi gini aja, ini gasnya dikit banget guys. Oke, benar-benar kalian rasakan dikit banget, jangan sampai motor itu seperti ini guys yang salah ya guys ya. Nah,
jangan sampai motor itu maju. Kan kalau misalkan kita gas motornya maju itu, nah itu yang salah guys. Oke, jadi kita caranya untuk engine brake itu dikit aja. Nah seperti ini, pelan-pelan aja, lalu kita jaga remnya guys, sedikit-sedikit. Wajib menggunakan rem kiri guys. Hati-hati kalau misalkan ada motor atau mobil yang nyerbat-nyerbat ya guys ya. Kita harus pegang kendali secara maksimal guys. Kita harus fokus kalau misalkan kita berkendara di jalanan. Oke, nah di depan kan itu agak macet guys. Ini kita rem pelan-pelan. Nah kalau misalkan udah agak landai, ini kita bisa buang gasnya. Oke, lalu kita gunakan rem kirinya. Seperti itu guys. Jadi kalau misalkan kita melewati turunan, gunakan teknik engine brake tadi ya guys ya. Kita kasih gasnya dikit, lalu kita teknik ngeremnya itu sekali guys. Seperti ini, sekali agar menjaga si kampas rem kita tetap awet, nggak mudah kebakar guys. Oke, nah kita pelan-pelan aja gas, lalu kembali lagi ke posisi sebelah kiri guys. Nah, kita gas lagi, dan ini posisinya ini udah sore guys, ini udah sekitar jam 6-an, jadi agak macet guys karena emang jam pulang kantor. Jadi ya kondisi jalannya seperti ini. Tapi kok buat kalian juga yang kalau kalian kan berkendara, kita tuh kan nggak bisa dipungkiri ya, kalau misalnya kita mau jam berapa kan nggak bisa diatur. Itu kan tergantung kalau misalnya kita mau pergi baru kita berkendara. Tetap aja safety kalau misalkan kita berkendara di jalan, tetap jaga keselamatan. Mau itu pagi, siang, sore, malam, ataupun subuh misalkan kalian harus bepergian, itu tetap jaga keselamatan guys. Nah ini kita jaga cukup jarak segini guys. Oke, kita gunakan rem kiri untuk ngerem, lalu kita gas kembali dikit-dikit. Nah, lalu kalau misalkan di depan nih kita mau berhenti, kita pakai sennya, kita lihat ya guys ya, spionnya. Kalau misalkan udah aman, kita mau berhenti di sini. Nah, lalu kita matikan lagi si lampu sennya. Nah, ini kalau misalkan kita mau matikan mesin, ini kita wajib matikan dulu mesinnya, baru turunkan standar guys. Nggak boleh turunkan standar dulu baru matikan mesin, karena si kalau misalkan kita turunkan standar dulu itu akan merusak si mesin motor kita. Oke, jadi kita matikan dulu mesinnya, baru kita turunin standarnya. Oke, seperti itu guys caranya. Dan buat kalian juga yang punya pertanyaan, langsung kalian komen aja di bawah ya, dan secepatnya sedetail-detailnya bakal langsung gua jawab guys. Nggak usah nunggu sampai video ini selesai. Kalau misalkan kalian ada pertanyaan, langsung komen aja, dan kalian bisa langsung lanjutin video ini sampai habis guys. Oke, terus semangat buat kalian. Oke guys, sekian dulu videonya, semoga videonya bermanfaat buat kalian semua. Dan kalau kalian punya pertanyaan atau apapun, langsung kalian tanyain di bawah ya. Dan buat kalian juga yang ada request video apa, pengen dibikinin video apa, langsung kalian komen di bawah. Dan request kalian yang terbanyak bakal gue bikinin videonya. Dan jangan lupa juga kalian like dan subscribe dulu, karena dan kalian subscribe kalau udah dukung channel ini. Dan jangan lupa juga kalian aktifin loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Dan jangan lupa juga kalian share ke teman-teman kalian supaya video ini bisa bermanfaat buat kita semua. Oke, see you in next video, bye bye.